Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari SGDB 4 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Zinc Deficiency in Ulcerative Colitis. Baik, berikut ini merupakan anggota dari SGDB 4. Baik, perkenalkan saya Belola dengan 3 digit intrak 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kolitis ulceratif merupakan kondisi peradangan pada usus besar yang tidak diketahui penyebabnya, ditandai dengan kerapuhan difus dan erosi superficial pada lapisan permukaan dinding usus besar dan komplikasi pendarahan yang menyertainya. Kondisi ini umumnya dikaitkan dengan terjadinya defisiensi mikronutrien dalam berbagai bentuk, terutama defisiensi zinc yang angka kejadiannya relatif tinggi pada pasien dengan kondisi inflamasi usus. Pemberian suplementasi zinc pada penderita dengan defisiensi terbukti dapat memperbaiki parameter inflamasi, menurunkan aktivitas penyakit, dan meningkatkan proses penyembuhan pada dinding usus. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Vivian Kusmawardhani dengan 3 digit yang terakhir 102. Di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana gambaran umum terkait definisi zinc deficiency in ulcerative colitis. Yang kedua, bagaimana peran zinc dalam tubuh. Yang ketiga, bagaimana mekanisme defisiensi zinc pada pasien ulcerative colitis. Yang keempat, bagaimana dampak defisiensi zinc pada pasien ulcerative colitis. Yang kelima, bagaimana komplikasi akibat zinc defisiensi di ulcerative colitis. Yang keenam, bagaimana strategi deteksi dan pencegahan defisiensi zinc. Dan yang ketujuh, bagaimana penanganan pasien zinc defisiensi in ulcerative colitis. Tujuan penulisan di sini yang pertama untuk mengetahui definisi dari zinc deficiency in ulcerative colitis, yang kedua untuk memahami peran zinc dalam tubuh, yang ketiga untuk memahami mekanisme defisiensi zinc pada pasien ulcerative colitis, yang keempat untuk memahami dampak defisiensi zinc pada pasien ulcerative colitis, yang kelima untuk mengetahui komplikasi akibat zinc defisiensi in ulcerative colitis, yang keenam untuk mengetahui strategi deteksi dan pencegahan defisiensi zinc, dan yang ketujuh untuk memahami penanganan pasien zinc deficiency in ulcerative colitis. Terakhir, untuk manfaat penulisan di sini ada dua, manfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Manfaat bagi penulis diharapkan penulisan student project ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terkait dengan definisi, peran zinc, mekanisme dan dampak defisiensi zinc, komplikasi, deteksi dan pencegahan defisiensi zinc, serta penanganan zinc defisiensi in ulcerative colitis. Bagi pembaca, diharapkan penulisan student project ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai berbagai aspek penting dari zinc deficiency in ulcerative colitis, mulai dari definisi hingga penata laksananya secara menyeluruh. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Luputu Canda Adlia Permana dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di sini saya izin untuk menjelaskan, ulcerative colitis adalah penyakit radang usus kronis yang penyebab pastinya belum diketahui atau idiopatik, yang dimana ditandai dengan peradangan mukosa usus besar yang berlangsung terus-menerus dan dimulai dari rektum lalu menjalar ke bagian usus yang lebih atas. Ulcerative colitis umumnya muncul pada usia 20 hingga 30 tahun dan gejalanya meliputi diare berdarah serta kram perut. Penyakit ini bersifat kronis dan biasanya berlangsung dalam pola kekambuhan atau flare dan juga perbaikan atau remisi yang berulang. Manifestasi klinis yang umum dari ulcerative colitis meliputi diare berdarah, nyeri perut, rasa ingin buang air besar mendadak, dan juga tenesmus. Baik, perkenalkan nama saya Kerin Angelina Widoraya dengan 3 digit terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran zinc dalam tubuh dan juga sistem imun. Jadi zinc sendiri adalah mineral terbanyak kedua dalam tubuh setelah besi dan terdapat di seluruh jaringan dan cairan tubuh. Zinc sangat penting untuk menjaga kesehatan termasuk dalam fungsi fisiologis, pertumbuhan dan juga sistem imun. Defisiensi zinc sendiri dapat menekan imunitas bawaan dan juga adaptif sehingga meningkatkan risiko infeksi, pneumonia dan juga inflamasi. Untuk zinc sendiri memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, imunomodulator, dan juga antivirus. Sebagai antiinflamasi, zinc akan menghambat NF-kB untuk menurunkan produksi sitokin proinflamasi. Kemudian sebagai antioksidan, zinc berperan sebagai kofaktor enzim glutation dan juga katalase. Kemudian dalam sistem imun, zinc juga mengatur fungsi dari dan juga proliferasi dari neutrofil, sel NK, makrofag, limfosit T dan B, serta produksi sitokin. Dan zinc juga menjaga integritas epitel sebagai pertahanan awal tubuh terhadap patogen, serta meningkatkan pembersihan mukosila saluran napas dan juga memiliki peran antivirus. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Gidi Arjuna Putra dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan mekanisme terjadinya defisiensi zinc pada pasien kolitis ulceratif. Pada kondisi kolitis ulceratif, defisiensi zinc dapat terjadi akibat asupan yang tidak memadai, gangguan pencernaan dan juga penyerapan di usus, penggunaan obat-obatan jangka panjang, serta riwayat reseksi usus halus yang dapat berkontribusi terhadap peradangan mukosa. Peradangan yang terjadi pada pasien kolitis ulceratif juga dapat meningkatkan ekskresi zinc dalam urin yang dapat berpengaruh pada kondisi defisiensi zinc. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Gada Gus Ramadpura dengan 3 digit NIM terakhir 236. Kadar albumin sering rendah pada pasien kolitis ulceratif karena malnutrisi, malabsorpsi, peningkatan katabolisme albumin, dan perpindahan albumin keluar sistem vaskular, yang akhirnya memengaruhi kadar zinc terutama pada fase akut. Diare kronis menyebabkan hilangnya zinc melalui saluran pencernaan. Selain itu, penggunaan glukokortikoid dapat mengganggu penyerapan nutrisi termasuk zinc sehingga memperparah defisiensi pada pasien. Perkenalkan, nama saya Christopher Vincentius Sanjaya dengan NIM 086. Di sini saya akan menjelaskan dampak defisiensi zinc pada pasien ulceratif colitis. Defisiensi zinc pada pasien ulceratif colitis dapat memperburuk kondisi klinis dari pasien, mengganggu proses pemulihan, dan menurunkan fungsi kekebalan tubuh, sehingga berkorelasi dengan prognosis yang buruk. Defisiensi zinc dapat memperparah inflamasi mukosa kolon, dikarenakan zinc memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang berperan dalam menekan produksi sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa dan interleukin 6. Peningkatan inflamasi pada mukosa kolon menyebabkan peningkatan frekuensi diare berdarah, nyeri perut, dan mempercepat terjadinya flare pada usus. Defisiensi zinc dapat mengganggu proses pemulihan mukosa kolon pasca fase inflamasi dikarenakan zinc berperan penting dalam mempertahankan tight junction antar barrier sel epitel usus dan mendukung proses proliferasi serta diferensiasi sel epitel yang rusak akibat inflamasi. Defisiensi zinc juga turut berdampak pada fungsi kekebalan tubuh dikarenakan zinc berperan penting dalam diferensiasi, proliferasi, dan aktivitas sel imun terhadap limfosit T, sel natural killer, dan makrofag. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi oportunistik pada pasien ulceratif colitis, baik di saluran cerna maupun secara sistemik. Baik, perkenalkan, nama saya Komodushin Kaputri dengan digit terakhir 08. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan komplikasi akibat defisiensi zinc. Gangguan fungsional seperti kebutaan, kehilangan fungsi kognitif, penurunan tingkat IQ terhadap padatnya pertumbuhan, penyembuhan luka yang terhambat, dan kematian dini selama kehamilan. Dan itu juga penyakit seperti kanker, diabetes, stres kronis, dan juga oksidatif merupakan komplikasi medis defisiensi zinc yang ditemukan pada orang dewasa. Defisiensi zinc yang parah akan menyebabkan hiperzinkuria yang merupakan peningkatan hemolisis berdampak pada penghambatan pertumbuhan. Sistem imun yang berkurang, infertilitas, hipogonadisme pada pria, dan juga atrofi timus. Komplikasi yang sering juga ditemukan pada orang dewasa adalah akrodermatitis enteropati ataupun ACE. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Maria Jovita Salana Satya Eo dengan 3 digit NIM terakhir 189. Hari ini saya izin untuk menjelaskan mengenai strategi deteksi dan pencegahan defisiensi daripada zinc. Pertama, untuk strategi deteksinya, kita dapat melakukan pemeriksaan kadar serum zinc secara berkala. Kemudian dapat menggunakan biomarker inflamasi seperti CRP dan juga albumin. Kemudian kita juga dapat melakukan pemantauan jangka panjang karena defisiensi zinc cenderung menetap walaupun penyakitnya terlihat sudah remisi. Kemudian untuk pencegahannya dapat dikonsumsi makanan seperti daging merah, seafood, dan juga kacang-kacangan. Kemudian jika pasien memiliki gangguan ataupun riwayat operasi GI tract, suplementasi zinc secara oral direkomendasikan. Baik, selanjutnya di sini perkenalkan nama saya Umi Hanik dengan 3 digit NIM 142. Mohon izin untuk menjelaskan terkait pendekatan nutrisi dari pasien yang mengalami defisiensi zinc pada pasien ulceratif colitis, di mana prinsipnya ada 3 hal, yaitu pemantauan kadar zinc secara berkala diikuti dengan albumin, kemudian intervensi diet dan juga supplementation. Untuk intervensi diet di sini kita tidak menyarankan zinc rich food karena dapat meningkatkan konsumsi lemak jenuh yang berlebihan dan juga serat yang rendah. Kemudian kami merekomendasikan untuk menggunakan diet Mediterranean
Mediterania, di mana dia tersebut terdiri dari tinggi buah dan sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian dapat menggunakan olive oil, ikan, kemudian ada juga produk susu fermentasi dalam jumlah sedang, kemudian telur, daging-dagingan yang rendah lemak sebagai ganti dari daging merah. Kemudian makanan tersebut dapat diperkaya dengan juga rempah-rempah dan juga herba. Kemudian untuk suplementasi gizi dimulai dari zinc terlebih dahulu sekitar 20-40 mg per hari selama 1-2 minggu. Kalau misalkan defisiensi berat dapat ditingkatkan menjadi lebih dari sama dengan 50 mg, tapi perlu diwaspadai adanya efek samping seperti mual, diare, dan juga nyeri perut. Untuk vitamin D sekitar 6.000 IU per hari atau 50.000 IU per minggu selama 8 minggu. Kemudian asam folat dilakukan pemberian suplementasi tersebut untuk dilakukan pencegahan kanker kolorektal dan juga anemia megaloblastik, dan juga zat besi untuk mengatasi apabila adanya anemia, pika, dan juga Restless syndrome. Perkenalkan, nama saya Yustia Marifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Jadi kesimpulan dari student project ini adalah ulcerative colitis merupakan peradangan kronis usus besar yang melibatkan faktor genetik, imun, dan mikrobiota. Zinc berperan penting dalam menjaga integritas usus dan mengatur respon imun. Defisiensi zinc sering terjadi pada pasien ulcerative colitis akibat adanya malabsorpsi, diare kronis, dan juga penurunan kadar albumin. Kondisi ini dapat memperburuk inflamasi, memperlambat penyembuhan, dan meningkatkan kekambuhan serta infeksi. Komplikasi defisiensi zinc meliputi gangguan pertumbuhan, gangguan penyembuhan luka, dan kelainan seperti akrodermatitis enteropatika. Deteksi dilakukan dengan pemeriksaan serum zinc dan biomarker inflamasi. Penanganannya mencakup suplementasi zinc dan diet Mediterania untuk mendukung pemulihan usus dan kualitas hidup pasien. Kemudian adapun saran dari student project ini adalah penata laksanaan ulcerative colitis memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter, ahli gizi, dan juga tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan screening rutin defisiensi mikronutrien terutama zinc. Edukasi pasien mengenai kepatuhan diet dan pentingnya pemantauan kadar zinc secara berkala juga sangat penting untuk mencegah kekambuhan dan mendukung penyembuhan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan juga keamanan suplementasi zinc jangka panjang pada berbagai fase ulcerative colitis. Baik, sekian presentasi dari SGD kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.